Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa inna ashrafal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Hadani Allah wa iyyakum min nar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu karahatil khusumati fil masjid wa rafi as-sawti fihi wa nafsi ad-dalati wal bay'i wash-shira'i wal ijarati wa nahwiha min al-mu'amalat. Bab dibenci bertengkar di dalam masjid, teriak-teriak di dalam masjid, mencari barang hilang di masjid, jual beli, sewa menyewa, dan transaksi-transaksi yang sejenisnya di dalam masjid. Nah, barakallahu, sebagaimana yang telah kita ketahui pada bab sebelumnya dalam hadis 1695 bahwa masjid itu dzikrillah taala wa qiraatul Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran atau yang sejenisnya. Sehingga bab ini merupakan pelengkap bab sebelumnya, yakni tentang dilarangnya bertengkar di dalam masjid. Bertengkar di luar masjid itu dilarang apabila pertengkaran itu tidak lillah tapi dinafsi, karena urusan pribadi, apalagi dilakukan di dalam masjid, maka lebih dibenci lagi. Teriak-teriak tanpa ada kebutuhan itu dibenci, sekalipun di luar masjid. Inna ankaral aswati la sautul hamir, suara yang paling benci oleh Allah ialah suara ringkikan keledai, yakni segala jenis suara yang keras tanpa kebutuhan, teriak-teriak tanpa ada kebutuhan, apalagi teriak-teriaknya di dalam masjid, lebih dibenci lagi. Adapun mencari barang hilang ini di luar masjid silakan, tapi kalau di dalam masjid tanya-tanya, kamu lihat anak saya begini, ya, ini benci macam itu. Kalau memang ketinggalan langsung diambil saja, tak tanya-tanya, ya. Nah, termasuk juga dibenci jual beli di dalam masjid, sewa menyewa, atau transaksi-transaksi yang sejenisnya di dalam masjid. Adapun kalau di luar masjid dibolehkan. Ini semuanya dalam rangka memperjelas fungsi masjid itu sendiri, agar tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan dibangunnya masjid. Ya, kepentingan-kepentingan yang lain selain tujuan dibangunnya masjid. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada yang kurang ya. Yang maskar bagian ada yang menggunakan dhamir an, pakai menggunakan dhamir bilang
atau anna, tapi yang sahih ialah annahu, ya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, man sami'a rajulan yanshudu Allah fil masjid falyaqul la sallallahu alaihi fa innal masajid lam tubna li hadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mencari-cari barangnya yang hilang dalam masjid, maka katakan kepada dia, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk kepentingan mencari barang hilang. Nah, di sini tidak langsung dilarang, berarti hukumnya makruh. Baik yang hilang itu hewan atau yang lain. Dikarenakan kalau sampai ada yang teriak-teriak, ada yang temu barang saya enggak, tanya-tanya mengganggu kehusuan apa yang beribadah di dalamnya. Termasuk juga telah menyimpangkan maksud dan tujuan dibangunnya masjid. Nah, kemudian dalam hal ini terdapat contoh amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang langsung sesuai dengan kemampuan. Kalau ada orang yang cari barang hilang, langsung didoakan, la sallallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Itu bentuk pengingkaran bahwasanya perbuatannya itu dibenci, sehingga didoakan tidak sembuh. Jadi yang benar ialah kalian ke masjid, kalau memang ada yang hilang, langsung dicari sendiri tanpa tanya-tanya, ya. Nah, kalau ada yang menemukan barang, ya tentunya diambil, nanti diumumkan di bawah saja, ya, biar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah di dalam masjid dan juga tidak melanggar hadis ini. Barakallahu. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid." Jika kalian melihat ada orang yang menjual barangnya atau membeli barang dari seseorang di dalam masjid, faqulu la a'badallahu tijaratan, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi untung daganganmu. Wa idza ra'aitum man yansul dhallan faqulu la radallahu alaihi, dan jika kalian melihat ada orang yang mencari-cari barangnya yang hilang, ya, tanya-tanya, kamu lihat gak HP saya? Kamu lihat gak MP3 saya? Katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Ya, nah, awal ini diwakil hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan ini sahih. Nah, atau hasan. Nah, ini sahih. Sahih. Di sini jelas larangan jual beli di masjid dan mencari-cari barang hilang. Ya, saya tanya kepada seseorang dalam masjid tentang barang yang hilang. Nah, adapun kalau mendoakan orang itu, ini sesuai dengan apa yang kemampuan dan keadaan, ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini kalau tidak mampu dengan lisan, ya dengan hati, ya, tangan, lisan, hati. Yakni kita tidak ridho dengan tindakannya. Misalkan kalau ada orang cari, tanya-tanya kepada kita, kamu lihat buku saya nggak di masjid itu, dalam masjid itu,
tingkatan amal-amal yang muka. Kalau tidak mampu dengan tangan, ya dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ya dengan hati. Dilihat ekonomi. Kalau di situ dia sebagai orang yang memang membawai teman-temannya, temannya yang virus didoai kecelakaan, nggak jadi masalah, nggak ada berani ya. Tapi kalau sama-sama temannya, apalagi yang mendoakan anak kecil, kamu tahu nggak MP3 saya tadi itu, la Allah mereka, ya, mana harus beli, harganya jutaan, itu ayo, semoga Allah tidak akan membalikan barangmu, ngamuk. Melihat yang mencari barang semacam itu emosinya tinggi, ya, sebaiknya kita, yang tidak mampu mencegahnya dengan lisan, ya dengan hati. Berkotik, konferatif dosa. Kalau sampai tidak mendoakan kejelekan tadi, ya, ini karena salah satu bentuk contoh amar-ma'ruf nahi munkar, dan itu ada tingkatannya. Kalau tidak mampu dengan lisan tadi, ya dengan hatinya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya masjid itu bukan pasar, tapi tempat ibadah. Beda pasar, beda masjid, sehingga tidak boleh kemudian menggelar dagangan di dalam masjid atau jual beli, sekalipun tidak pakai gelar di masjid atau sewa menyewa dalam masjid atau transaksi tulisnya dalam masjid. Nah, ini pun kalau kita ingin cegah kemungkaran, kalau mampu dengan lisan itu akan tadi. La ta'bahullahu lijaratan. Semoga Allah tidak memberi untung kepada kamu kok doakan kejelekan, soalnya kamu melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini supaya tahu fungsi asal masjid itu dibangun, bukan untuk perkara-perkara semacam itu, tapi untuk ibadah. Qala rahimahullah wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan nashaja fil masjid faqala man jaa ila al-jamal al-ahmar dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki mencari barangnya yang hilang di masjid. Dia berkata, siapa yo yang tahu untaku yang merah? Teriak begitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la wajadtu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepadanya. Semoga engkau tidak akan mendapatinya. La wajadtu. Semoga Allah tidak akan membuat kamu mendapati untamu yang merah dan hilang. Innama bunyatil masajid lima bunyat lahu. Karena masjid ini dibangun untuk tujuan yang memang dia dibangun. Apa itu? Ya dzikrillah wassalat wa qiraatul Quran wa khalaqatul ilmi wa ta'allum dan yang seterusnya. Ya. Nah, perfect. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selama ini juga sudah berfaedah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masjidnya itu masih tanah liat, itu seringkali ya para sahabat ada yang memasukkan binatang tunggangannya ke dalam masjid. Ya, nah, kalau begitu, kalau ada yang sampai jalan-jalan depan sok, ya, nah, ini semuanya tentunya dengan menjaga supaya sarang tunggangannya tidak mengeluarkan kotorannya dan mengotori masjid. Atau kalau sekarang ini orangnya biasanya memberi tempat wadah khusus di bawah duburnya, ya, dubur binatang tunggangan, entah kuda atau enggak, ya. Nah, dikasih tempat khusus. Jadi kalau begitu, nah
itu masuk nggak pakai notarizan. Pernah lihat kan? Nah, seperti ini lebih bagus karena memang tanggung jawab pemiliknya. Kalau sampai motornya bank masjid atau jalan, ya. Nah, tapi kalau di sini saya lihat entah itu sapi dipakai untuk apa ini? Dati gitu ya. Nah itu biarkan saja bugil, kemudian nggak dikasih kantong untuk wadah kotorannya sehingga berjalan ya, mulai berangkat sampai finish sampai rumah itu terus jatuh ya. Nah, waliyadzubillah. Nah, ini tidak mencerminkan syiar Islam yang tinggal bersih ya. Nah, bukan berarti kita maklum itu orang desa, enggak. Orang kota sama desa kalau sama-sama muslim, sama-sama harus menjaga kebersihan. Enggak ada bedanya. Warga kota maupun warga desa, semuanya disyariatkan menjaga kebersihan. Apalagi sampai dipakai jalan-jalan ninjo masjid. Nah, wah ini harus dikasih wadah supaya tidak mengotori masjid, karena mengotori masjid termasuk tindakan yang dilarang. Kalaupun yang mengotori itu hewan, tapi karena ada yang punya, maka yang punya itulah yang bertanggung jawab. Nah, qala Allah wa an Amr bin Shu'aib an abi an jaddi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i wal bai'i fil masjid wa an tunshada fi dhalah aw yunsada fi na'am. Syiar, na'am. Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membeli dan menjual di masjid. Melarang juga mencari-cari barang hilang di masjid, atau disenandungkan syiar di dalam masjid. Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan, hadis hasan, bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi. Nah, untuk jual beli jelas sudah ada hadisnya sebelumnya, dilarang di masjid. Mencari barang hilang juga demikian, sudah ada faedah dari hadis sebelumnya. Adapun untuk menyenandungkan syiar, ini fihi tafsir, ada perincian. Kalau syiar yang senandungkan itu ialah syiar jahiliyah yang bermuatan hal-hal yang berbau pengagungan terhadap khamar, zina, atau hal-hal yang mensifati perempuan atau yang jenisnya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau syiar yang di situ ada kemaslahatan untuk kaum muslimin, membangkitkan jihad, kemudian juga membangkitkan semangat untuk mencari ilmu, hal-hal yang bermanfaat, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hisaj bin Sabit untuk menyampaikan syiarnya dalam masjid. Ya, jadi yang dilarang ini ialah syiar apa ini? Jahiliyah. Karena saat itu memang puncak-puncaknya sastra, sehingga sastrawan jahiliyah saat itu laris manis. Bahkan di pasar-pasar ya sering gelar demo syiar jahiliyah. Para penyair kumpul, kemudian masing-masing menyenandungkan syiar andalun. Nah,
dari sisi bahasa memang tinggi, tapi dari sisi makna muatannya penuh dengan pengagungan apa ini? Khamar, ya, kezaliman, ya, kerzinahan, atau hal-hal yang berbau maksiat lain, kesyirikan, ya. Nah, adapun kalau syiar-syiar yang baik, maka ini diizinkan dengan adanya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan bin Sabit. Di antaranya adalah syiar untuk membangkitkan jihad fisabilillah, syiar untuk membangkitkan semangat talabul ilmi. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa 'an Sa'id ibn Zaid ibn Yazid as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu dari Sa'id ibn Yazid as-sahabi, semoga Allah meridainya, ia berkata, kuntu fil masjid fa khatabani rajul fa nazartu fa idza Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala idza fa'tini bihadain fajituhu bihima faqala min ayna antuma faqala min ahli Taif faqala law kuntuma min ahli al-balad la awshaqtuma tarfa'ani aswadakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Sa'id bin Yazid as-Sahabi bercerita, saya pernah di Masjid Nabawi. Ternyata ada orang yang melempariku dengan kerikil kecil, lebar. Wah, ya. Saya lihat ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang saat sebagai khalifah, tak berani ya Umar. Nah, maka Umar pun berkata, kamu bawa dua orang laki-laki ini, ya, datang menghadap saya. Maka aku pun membawa dua orang yang ada di situ. Umar pun bertanya, wahai dua orang laki-laki, kalian datang dari mana? Kata dua orang laki-laki itu, kami berdua datang dari Taif. Oh, dari Taif, ya sudah. Ya, kata Umar, seandainya kalian berdua berasal dari negeri ini, dari Madinah, niscaya aku akan membuat kalian sakit, tak pukul kamu, ya, tak sakiti kamu, ya. Kalian berdua teriak-teriak di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan larangan teriak-teriak di dalam masjid tanpa ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan, semacam menyampaikan ilmu yang harus pakai pengeras suara, ya, atau apa namanya, menatar sol, ya, meluruskan sol, atau yang jenisnya ada hajat, maka ini tidak apa. Tapi kalau teriak, amin, teriak itu nggak boleh. Ya, sekali lagi saya sudah mengingatkan berapa ratus kali. Ya, nah, tolong sampaikan. Ya, kalau anak-anak sama maklumi, tapi jangan dibiasakan. Harus kalian latih, tegur, semuanya bertanggung jawab. Ya, nah, kata Umar, kalau kalian penduduk asli Madinah, nah, tak hukum kalian, tak lukai kalian. Kalian telah berani teriak-teriak dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berhubung tidak dari penduduk asli, mungkin karena masih belum paham tentang masalah itu, maka Umar menganggap dua orang ini adalah masih bodoh, sehingga tidak dihukum, tapi dinasihati saja, diberi udur.
Ya.